Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka Indah Widianingsi dari Universitas Siliwangi, Prodi Pendidikan Masyarakat, angkatan 2019 kelas B. Di sini saya akan melakukan kegiatan penyuluhan terkait dengan program One Village One Product atau biasa dikenal OVOP dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan tenun troso di Kabupaten Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita. Jadi di tengah pandemi kali ini, pemerintah itu terus mendorong peningkatan IKM nasional dalam konteks daya saing. Bapak Ibu tahu tidak sih apa itu IKM? IKM adalah singkatan dari industri kecil menengah. Dan dalam peningkatan ini itu dilihat dari aspek yang memang khas di lingkungan masyarakatnya. Dan memang produk ini itu harus ada beberapa hal yang memang melekat di produk tersebut. Seperti misalnya keunikannya, bahan bakunya, teknis pembuatannya, ataupun ciri khasnya. Dan ketika aspek tersebut sudah dimiliki oleh sebuah produk dan diberikan pembinaan yang memang cocok, memang tepat untuk pengembangan produk tersebut, itu akan menjadi faktor pendorong untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Dan saya yakin ketika program OVOP ini atau One Village One Product ini diterapkan di daerah troso, ini akan membuat produk tenun troso menjadi produk yang global. Nah, selanjutnya tenun troso. Bapak Ibu pasti sudah tahu apa sih itu tenun troso, bagaimana cara pembuatannya, bagaimana produksinya. Dan tenun troso ini berada di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Dan ini merupakan salah satu usaha warisan dari nenek moyang turun-temurun dari dulu hingga saat ini, dan merupakan usaha yang saat ini dijadikan mata pencaharian kebanyakan masyarakat di Desa Troso dan mengalami peningkatan kreativitas dalam pembuatannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih itu program OVOP sendiri atau biasa dikenal One Village One Product. OVOP ini adalah sebuah program untuk mengembangkan potensi di daerah supaya menemukan suatu produk global yang memang unik dan khas di daerah tersebut dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Program OVOP ini diperkenalkan di Jepang pada tahun 1979 dengan tujuan agar masyarakat di situ menemukan sebuah produk yang khas, yang unik di daerah tersebut untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi. Dan itu akan menjadi suatu pendorong untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Dan sekarang program OVOP ini yang diadopsi oleh Indonesia dari 2007 hingga sampai saat ini, dan sekarang kita akan melaksanakan program ini di Desa Troso ini. Bapak Ibu tahu tidak sih mengapa program OVOP ini diadopsi oleh negara Indonesia? Karena program OVOP ini sama dengan model pengembangan IKM yang ada di Indonesia ini sendiri, yang memang berbasis sentra, di mana pembinaannya tersebut telah berkembang melalui pendekatan-pendekatan yang memang dilakukan oleh masyarakat. Makanya negara Indonesia ini mengadopsi program OVOP ini supaya peningkatan ekonomi di daerah Indonesia, terutama yang memang memiliki produk yang unik dan khas, bisa mendorong ekonomi di daerah tersebut. Dan harapannya ketika program ini diterapkan di suatu daerah, itu akan menjadikan peluang untuk membuka lowongan pekerjaan. Bapak Ibu tahu tidak sih kenapa tenun troso ini dijadikan produk OVOP? Karena tenun troso ini sangat tepat untuk dijadikan produk unggulan OVOP, yang mana merupakan produk yang khas di Kabupaten Jepara yang
memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dan perlu Bapak Ibu tahu bahwa menjadi produk OVOP itu tidaklah gampang, karena harus melalui beberapa tahap dari pengajuan produk, penilaian produk, sampai penerapan program OVOP ini di suatu daerah. Dan Bapak Ibu harus bersungguh-sungguh dalam penerapan ini, karena kunci dari suksesnya program ini ada di tangan Bapak Ibu. Dan selanjutnya ada prinsip OVOP. Di sini ada 3. Yang pertama, lokal namun global, yang berarti mengupayakan potensi lokal untuk menghasilkan produk yang global. Yang kedua, ada pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, yang berarti bagaimana cara pengembangan sumber daya manusia itu untuk bisa berperan penting dalam mensukseskan program ini. Nah, yang ketiga ada mandiri, kreatif, dan inovatif, yang berarti menekankan bahwa kemandirian masyarakat, kekreatifan masyarakat, dan inovasi masyarakat setempat menjadi motor pendorong utama dalam mensukseskan program OVOP ini. Dan di sini ada beberapa tujuan dari program OVOP itu sendiri. Yang pertama, untuk membangun kesadaran masyarakat akan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, untuk mengembangkan motivasi, kreativitas, dan juga inovasi yang dimiliki oleh masyarakat untuk menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, yang ketiga, untuk meningkatkan kemandirian masyarakat lokal dalam membangun ekonomi daerahnya, sehingga tentunya bisa membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dan ini ada satu lagi tujuan dari program OVOP, yakni menurut Blueprint tahun 2010 menjelaskan bahwa suatu upaya membangun kesinambungan aktivitas melalui perluasan akses pasar yang dihasilkan di masing-masing daerah. Dan keberhasilannya dicapai ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat, petani atau pelaku usaha setempat, dan pada akhirnya kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, selanjutnya ada proses program OVOP. Di sini ada 4. Yang pertama input, kedua proses, ketiga output, keempat ada feedback. Dan sekarang yang kita bahas ada input terlebih dahulu. Di sini ada 2. Yang pertama ide gagasan, yang kedua ada sumber daya. Dan untuk ide gagasan ini sendiri menjadi awal dari seluruh rangkaian program OVOP ini. Dan ide ini haruslah sesuai dengan karakteristik lingkungan yang akan diberdayakan. Untuk itu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebelum kita melakukan penyuluhan kali ini, kita sudah melakukan pengecekan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Satroso ini. Nah, yang selanjutnya ada sumber daya. Sumber daya yang ada di Troso ini memang sudah diakui oleh berbagai pihak karena mempunyai inovasi dan kreativitas yang tinggi dalam hal menenun. Nah, jikalau tadi input, sekarang proses. Dalam proses, organisasi yang terlibat dalam program OVOP ini sangatlah kompleks, mulai dari SKPD sampai koperasi serba usaha paguyuban tenun Troso yang ada di Kabupaten Jepara. Dan ini sebagai pelaksana teknis yang di lapangan nanti. Dan dalam organisasi ini, unsur yang mempunyai andil besar adalah kepemimpinan, karena kepemimpinan ini nanti yang akan mendoktrin masyarakat untuk mengoptimalkan program OVOP ini. Dan dalam pengelolaan program ini pun kerjasama antar elemen sangatlah penting. Dan tak lupa, kondisi lingkungan program pun menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah program, karena hal ini juga yang nantinya akan mempengaruhi komitmen serta partisipasi di berbagai elemen yang mendukung program OVOP ini sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah output. Output berarti keluaran. Dalam output ini ada beberapa hal seperti peningkatan jaringan usaha
yang dibangun semakin meluas melalui berbagai jaringan kerjasama dan seringnya mengikuti pameran nasional maupun internasional. Karena mengikuti pameran nasional maupun internasional ini, itu akan berakibat pada peningkatan produksi dan branding Troso dalam pasar lokal, nasional maupun internasional. Dan ketika hal itu terjadi, akan tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Troso sendiri dengan pemberdayaan masyarakat melalui program One Village One Product ini. Nah, yang terakhir adalah feedback, yang berarti timbal balik. Setelah program ini selesai, dari kami sangat mengharapkan dari Bapak Ibu untuk memberikan ide atau gagasan, kritik ataupun saran sebagai evaluasi bagi kami agar ketika program OVOM ini dilaksanakan di daerah lain, kendala-kendala yang dialami oleh Bapak Ibu bisa diminimalisir oleh pihak yang bersangkutan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.